Salam, selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Gabriela Dipayanti. Yang kedua, Trisma Anggani Mangiri atau saya sendiri. Yang ketiga, Erik Ambalinggi. Materi yang akan kami bawakan yaitu isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Selanjutnya, kita masuk di memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Etika atau etis mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seseorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Masalah etika lainnya yang ditekankan terkait dengan sistem informasi adalah membangun konsekuensi yang dapat diukur dalam sistem informasi, menentukan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta mempertahankan nilai dan institusi yang dianggap penting bagi kualitas hidup di dalam masyarakat yang informatis. Selanjutnya kita masuk di hubungan antara etika, sosial, dan isu politik. Isu-isu etika, sosial, dan politik saling terkait erat. Dilema etika yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang manajer biasanya tercermin dalam debat sosial dan politik. Salah satu cara mempelajari relasi ini ditunjukkan pada gambar yang tampil di layar Anda. Kita bisa menggunakan model tersebut untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu-isu etika, sosial, dan politik. Model ini juga berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral utama dari masyarakat informasi yang bisa memotong beragam level tindakan individu, sosial, dan politik. Selanjutnya kita masuk di 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Hak dan kewajiban informasi berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut. Dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi, kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilakukan meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Selanjutnya yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Berkaitan dengan undang-undang privasi individu di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat, kualitas sistem. Berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang ketiga, kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain dapat memberikan manfaat bagi kehidupan seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak dari segi positif. Internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk temannya yang jauh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Erik Ambalinggi. Kepada Saudara Erik Ambalinggi saya persilakan. Selanjutnya, tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Dampaknya, semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya.
Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampak dari hal tersebut, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database-nya. Ketiga, kemajuan analisis data. Dampaknya, perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Yang keempat, kemajuan teknologi jaringan. Dampaknya, menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Yang terakhir, dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam. Dampak dari hal tersebut, ponsel seseorang mungkin sedang disadap tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya, etika dalam masyarakat informasi. Yang pertama, responsibility. Elemen yang menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang telah dibuat. Yang kedua, akuntabilitas. Fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Yang terakhir, liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Kedua, proses hukum adalah fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum dan merupakan sebuah proses di mana hukum dipahami dan dimengerti. Dalam mengambil keputusan, kita harus memperhatikan analisis etika dan prinsip-prinsip etika. Pertama, analisis etika. Yang pertama itu, identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Yang kedua, definisikan konflik atau dilema dan identifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Keempat, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa Anda ambil. Keempat, yang terakhir, identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang Anda ambil. Setelah analisis selesai, prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah yang pertama itu, perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Ketiga, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak dapat untuk diambil. Keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Selanjutnya, ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Yang terakhir, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang, kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Subjek selanjutnya, kode etik profesional. Kode etik merupakan janji-janji oleh profesi untuk mengatur dirinya sendiri dalam minat umum kemasyarakatan. Contohnya, hindari merugikan orang lain, menghormati kepemilikan, dan lain-lain. Selanjutnya saya persilakan Selanjutnya, dari Sujali. Dimensi moral dalam sistem informasi. Hak informasi atau privasi dan kebebasan di era internet. Adapun tantangan-tantangan internet bagi kebebasan pribadi.
Fungsi perlindungan kebebasan pribadi yang pertama, pengelolaan cookies. Keterangan memblokir atau membatasi cookies dari penempatannya pada komputer pengguna. Contoh Microsoft Internet Explorer 5 dan 6 atau cookie crusher. Yang kedua, memblokir iklan. Keterangan mengendalikan iklan yang muncul atau pop-up berdasarkan profil pengguna dan mencegah iklan tersebut melakukan pengumpulan atau pengiriman informasi. Contohnya unsubscribe. Yang ketiga, mengekripsi email atau data. Mengacak email atau data sehingga tidak bisa dibaca. Contoh Pretty Good Privacy. Yang keempat, menganonimkan. Keterangan memungkinkan pengguna berselancar pada web tanpa teridentifikasi atau mengirimkan email anonim. Contohnya anonymizer.com. Selanjutnya, hak kekayaan atau kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau intellectual property dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang ataupun organisasi. Yang pertama, rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang kedua, hak cipta. Hak cipta adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain. Yang ketiga, paten. Paten memberikan hak monopoli eksklusif kepada pemilik gagasan yang melatar belakangi suatu penemuan. Selanjutnya, kejahatan komputer yang sudah dikenal oleh masyarakat. Yang pertama itu computer crime atau cybercrime. Merupakan kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Yang kedua, unauthorized access to computer system and service. Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Yang ketiga, illegal content. Merupakan kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang keempat, data forgery. Merupakan kejahatan yang memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Yang kelima, cyber espionage. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Yang keenam, cyber sabotage and extortion. Merupakan kejahatan dengan membuat gangguan, kerusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang ketujuh, offense against intellectual property. Merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Yang kedelapan, infringements of privacy. Merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputeris, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Adapun penyebab terjadinya kejahatan pada komputer, yang pertama, aplikasi bisnis yang berbasis komputer atau internet meningkat. Yang kedua, electronic commerce atau e-commerce. Yang ketiga, electronic data interchange. Yang keempat, desentralisasi server. Yang kelima, transisi dari single vendor ke multi vendor. Yang keenam, teknologi yang semakin canggih.
Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Yang sekian dan terima kasih.